Shalom keluarga BMC dan semua kekasih Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Sebelum kita bersaat teduh, mari sama-sama kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Kau jadikan dalam hidup kami. Sebelum kami beraktivitas, kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu tuntunan-Mu lewat saat teduh hari ini. Kami percaya Engkau memberikan firman-Mu bagi kami dan kami siap untuk dibentuk, kami siap untuk diperbaharui, kami siap untuk dimerdekakan karena firman-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Judul saat teduh kita pada hari ini adalah membangun hubungan, bagian yang pertama. Sesungguhnya bukan kita yang awalnya membangun hubungan dengan Allah. Bukan inisiatif manusia yang berusaha untuk membangun hubungan dengan Allah. Tetapi Allah sendiri yang punya inisiatif, yang punya kehendak dan kemauan untuk membangun hubungan dengan Allah, dengan manusia. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19 berkata seperti ini. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat Yesus itu berhasil membangun hubungan bukan hanya dengan Allah tetapi dengan manusia. Yang pertama adalah karena Yesus bergaul karib. Yang kedua adalah karena Yesus tidak memaksakan keinginan atau kehendaknya sendiri. Dan yang ketiga adalah Yesus mengerjakan segala sesuatu semuanya atas dasar kasih. Kita akan bahas hal yang pertama, bagaimana caranya kita bisa membangun hubungan yang baik dengan Allah dan dengan sesama. Yang pertama adalah dengan bergaul karib. Hubungan itu harus dibangun. Hubungan itu harus dirawat, dipelihara, dipupuk, bukan dirobohkan. Ingat saat teduh saya yang tentang sahabat Allah kemarin. Seorang sahabat pasti akan bergaul karib. Apa itu karib? Dekat, akrab, bukan sekedar bergaul, tapi ngerti keinginan sahabatnya. Apa yang dilakukan Yesus selama di bumi? Pelayanannya di bumi, saudara. Alkitab berkata, dia punya waktu khusus dengan Bapa yang mengutus Yesus. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, dikatakan firman Tuhan. Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Yesus mengambil waktu sendirian untuk bergaul karib dengan Bapa. Itu yang dilakukan Yesus. Dia bergaul karib dengan Bapa. Itu rahasianya kenapa Yesus itu kuat. Bahkan waktu mengalami penderitaan. Yesus kuat waktu menghadapi cawan kematian. Karena pada waktu pelayanannya di bumi, Yesus adalah 100% Allah. Tetapi jangan lupa, dia juga 100% manusia. Dia perlu kekuatan, dia perlu dukungan, dia perlu semangat. Dan apa yang dilakukan Yesus sehingga dia kuat menghadapi segala sesuatu? Dia bergaul karib dengan Bapa. Dia membangun komunikasi yang baik dengan Bapanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini engkau merasa hubungan dengan Allah mulai suam, engkau tidak lagi bersemangat beribadah, tidak bersemangat, tidak lagi seperti dulu. Mari saya ajak setiap kekasih Tuhan bangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Tidak menjauh dari Tuhan, tapi sebaliknya mendekat kepadanya. Miliki hati yang lapar dan haus, mencari wajahnya setiap hari. Jangan tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Itulah cara kita untuk bergaul karib dengan Tuhan. Waktu engkau kehilangan hubungan baik dengan sesamamu, engkau gak akan pernah nyaman, saudara. Karena ada yang mengganjal di dalam hati kita. Ada suami istri, satu rumah, satu kamar, tetapi tidak baik hubungannya. Tidak bisa membangun komunikasi yang baik dengan pasangannya. Karena punya urusan sendiri-sendiri, ngobrol waktu perlu saja. Mungkin dengan teman satu kamarmu,
teman satu kampusmu mungkin, atau saudaramu, atau satu sekolah, satu pelayanan, kita tidak bisa bangun komunikasi dengan baik. Apa yang harus kita lakukan? Perbaiki hubungan kita. Hubungan harus dibangun, diusahakan. Harus dirawat, harus dijaga agar tetap baik. Saudara mau bangun hubunganmu dengan Tuhan dan sesama lebih baik lagi? Mulailah bergaul karib. Ayo mulai bangun hubungan bergaul karib kembali seperti awal engkau bertemu dan kenal. Bangun komunikasi dengan baik. Jangan dibiarkan kacau, jangan dibiarkan hancur. Saudara dikasih Tuhan, Yesaya 55 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ada waktunya ketika kita tidak bisa lagi berseru kepada Tuhan. Ini zaman-zaman akhir saudara. Tetapi selama kita diberi kesempatan untuk berseru, mendekat kepada Tuhan, ayo gunakan waktu ini untuk sungguh-sungguh bergaul karib dengan Dia. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-15 berkata, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Dan 1 Petrus 3 ayat 11 berkata seperti ini, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Diberkatilah setiap kita yang mendengar dan melakukan setiap firman dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat firman yang sudah kami dengar. Tuhan, kami rindu menjadi sahabat Allah. Seperti kemarin kami dengar firman ini Tuhan. Kami melakukan perintah-Mu. Dan hari ini kami boleh mendengar bagaimana kami harus membangun hubungan yang baik. Yaitu dengan bergaul karib. Yang pertama dengan Engkau kami harus memperbaiki hubungan kami. Mendekat kepadamu, mencari wajah-Mu, mempunyai hati yang lapar dan haus selalu akan Engkau. Dan yang kedua kami harus membangun hubungan yang baik, bergaul karib dengan sesama kami. Kami akan memperbaiki hubungan kami dengan pasangan, dengan saudara, dengan teman. Sehingga hidup kami senantiasa penuh dengan damai sejahtera. Karena hubungan harus dipertahankan. Harus dijaga, harus dirawat, harus dibangun. Tidak untuk dibiarkan hancur. Terima kasih Tuhan, diberkatilah setiap kekasih Tuhan yang mendengar firman. Bahkan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Diberkatilah setiap kekasih Tuhan, dimanapun kami berada. Kiranya berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus mengalir di dalam kehidupan kami. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya Tuhan memberkati kita, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.